di Gold Lane. Waduh ini kenceng banget Dom. Gak tahu sih. Ya kayak Pak Kito mau deket-deket juga kan segan lah ya. Segan. Males gitu. Masalahnya yang dipukul bukan the real Zasnya. Yes. Anak-anakannya. Johnny-nya. Si little Johnny-nya yang tampol-tampolin gitu loh. Oke. Menjadi sebuah pertanyaan yang langsung dijawab. Zasnya langsung dihilangkan sementara dari anak-anak MY. Satu Kufra. band terakhir ke arah Kufra. Setidaknya menyelamatkan pergerakan dari Lee. Sebentar, kalau ada Kufra bakalkah MY atau RC MY mau coba buat pakai Harit nanti karena Kufra kan bisa buat mencegah Harit yang ngedash. Bener juga Om. Ya Ini kan? yang kamu tunggu-tunggu ya Om. Saya nunggu sih sebenarnya karena tadi kan Harit di ban di first gamenya. Bakal keluar atau enggak, itu aja pertanyaan. Cowoknya bakal jadi tank, Parsian udah pasti di tengah, tinggal side lane-nya mereka bakal coba auto mainin siapa? Barats. Ada di sana kalau mau, ada Barats. Ada Harit. Harit bisa kemungkinan gak sih Om? Bisa. Tapi agak serem kalau ketemu Pak Kito. Cuman bisa ya. Apalagi Asal mereka bisa main Wow. Beatrix. Oke, bukan Hero Harit. yang sulit untuk dimainkan. Oke, Beatrix keluar. Ayah Beatrix. Burst damage yang pastinya sangat tinggi sekali ya untuk Beatrix. Ini kalau bisa mainin, ini kan udah jelas lah pro player pasti bisa main gitu. Itu enak banget, pasti bakal perubahan-perubahan dari shock machine gun-nya, dari ini ya, dari itu ya, dari shotgun-nya. Dan sekarang udah ada Barat lah yang mungkin akan ditugaskan untuk bisa menjaga bagaimana pergerakan dari Pak Kito. Tapi ini dia satu hero terakhir akan jatuh ke tangan siapakah? Ya. Siapa kira-kira nih? Mid lane-nya udah kelihatan si Lunox dengan ini ya. Berarti kurang satu set lagi. Yang bisa ngelawan Beatrix, Hayabusa. Waduh, tapi tipis semua nanti buat arah CSG. Happy ntar assassin-nya semua bisa diamankan. Kayak dia mau kemanapun enak, mau jalan kemanapun bisa nge-burst. Dan tim RSGSG satu terakhir nih. The last one. Dan masih misteri kita. Alice? Esmeralda ya. Oke. Wah, aduh. Waduh. Ini seru dia ya. Ini soalnya tipis-tipis semuanya ya. Kayak dari Barat juga ketika dia jumpa dengan Esmeralda ya masih cukup oke, pastinya bakal bisa nahan. Cuman apakah nanti dari sisi Beatrix yang harus kita lihat? Yap. Apakah Beatrixnya bisa bertahan ketika berjumpa dengan Pak Kito ataupun Esmeralda? Benar, dan juga gak begitu banyak CC tadi di tubuh dari MY di mana itu bisa membantu pergerakan dari Esmeralda, bisa menari dengan Stardust Dance yang dia miliki itu dengan sangat-sangat luar sekali. Tapi luar biasa sekali tadi kita coba lihat aja, wow. Luar biasa bagaimana penampakan dari masing-masing hero, dari masing-masing timnya. Dan setelah kita akan langsung masuk ke lubang hitam untuk langsung menuju ke Land of Down. Black Hole. Black Hole ini sebentar lagi akan terbuka nih ya. Lu kesedot lu. Wah, ini dia nih kesedot nih kita. Kita juga ikut kesedot ya, para penonton juga. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan di game yang kedua, tulis di kolom komentar. Apakah RSGMY atau RSGSG? RSGSG. Ya, jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, kalian boleh langsung nongol di kolom komen kita nih ya. Gue yakin nih pagi-pagi hari Senin ada yang sedang melakukan aktivitasnya. Mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang ulangan juga nih Bude ya. Tapi ingat yang ulangan, sok ulangan dulu ya. Yang ulangan sambil nonton, tersalah jawaban kita kagak tahu nih ya teman-teman ya. Ya pokoknya kalian fokus sehat-sehat di luar sana. Oke. Amin. Dan ini yang sepertinya kita lihat tidak sehat adalah game ini. Mereka udah mulai ngerusuhin, gangguin satu sama lain, mencoba untuk menyelamatkan buff mereka masing-masing. Karena purple buff lagi-lagi boleh diingatkan ini sangatlah penting, apalagi untuk keduanya. Tapi tengok Zakus dengan cownya begitu gagah berani perkasa masuk ke area jungle milik tim RSGSG. Tapi damage yang diberikan oleh sana begitu besar, dia tidak sempat untuk memberikan penggangguan yang lebih dalam lagi di area jungle. Langsung dimarahin, dipukul mundur. Kaiser di bagian atas sendirian aja mencari stack demi stacknya udah lumayan besar. Namun untuk kali ini sepertinya bakal kehilangan stack. Tapi oke, masih ada satu monster jungle yang berdekatan dengan dia, masih bisa selamat. Ada Pak Kito yang perlahan tapi pasti mulai ngegebukin ke arah Kaiser. Ayo lo mau kemana lo, gede doang lo. Iya, tapi low banget ya HP-nya. Kalau ada yang gerak aja ke atas gitu kan. Apalagi pakai rondo, damage-nya udah berat. Dan terlihat juga sudah ada rotasi dari LJ4. Maju ada teman first blood. Baru-baru aja diomongin, LJ4 muncul di area top lane. Perlahan tapi pasti dari minimap kita juga udah ngeliat hitungannya sangat tepat. Tapi di
dibalaskan oleh tim RGM Boy. Masuk ke area belakang. Leisha masih belum mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Langsung ditusuk-tusuk aja berhasil mendapatkan 1 poin kill balasan. Wah, ini bagus banget sih bagaimana sinergi mereka tadi. Entah itu Jet Kundo dan juga Divine Sword yang dimiliki oleh Link itu masuknya bareng banget loh. Dan sekarang ada Pederasta yang dikeluarkan tapi masih jauh dari jangkauan untuk bisa mendapatkan Fossa ataupun LY4. Nah, melihat area turtle dari game pertama mereka nggak pernah mengotak satu sama lain, tapi dari belakang maju langsung ingin mengamankan satu sama lain. Dan Sofrit itu sudah dikeluarkan. Zakus masih tertawa di area belakang, tapi tengok dari Diablo-nya dia menuju ke area isi. Nasminya hilang untuk keduanya, sama-sama kehilangan begitu banyak. Tapi tengok ini yang hilang tuh LY4 duluan. Betul. Aduh sayang banget sih. LY4 yang menjadi target. Balik lagi sih, ini LY4 memang harus bisa di shutdown habis-habisan dari early. Jangan sampai jadi juga apalagi Granger yang notabene ketika sudah hit di level 4 juga bakal bisa memberikan impact. Apalagi dengan adanya satu buah Nimble Blade. Iya, karena untuk di area mid sendiri LY4 memang di cover dengan 2 orang, tapi di saat Link masuk siapa yang bisa nangkap Lingao? Iya, jadi Resek juga udah dikeluarkan lagi nih, peperangan terus-menerus terjadi. Heroes Power juga, tapi itu di situ posanya tertinggal sendirian. Teman-teman yang lain juga nggak ada yang bisa nge-cover. Hero coveran dari tim RSG SG itu nggak ada di tengah. Nggak ada Pakito, nggak ada Esmeralda yang bisa menghentikan pergerakan atau dari attack milik tim RGMY yang sekarang udah menuju ke area Turtle. Iya loh, Linknya masuk mah masuk gitu, nggak ada yang emang benar-benar bisa membackup ataupun menghalau pergerakannya ini. Bahkan 3 orang dia kalau emang mau niat masuk dimasukin itu. iya. Itu tadi bisa juga sebenarnya Bisa, kalau kepengen ya. nggak ada yang bisa menghentikan dia, nggak ada yang bisa nangkap Nggak ada dia yang bisa secara nge-stop. langsung gitu loh. Stoppernya nggak ada masalahnya di sini. Kayak dia bisa bergerak melenggang bebas ke kanan, ke kiri, digangguin dia juga nggak peduli. Dia tahu betul kemampuan dari lawannya di area mid lane. Dan sekarang Singnya juga masih farming aja di area bawah. Ini Betul. tengahnya Lah, perang lah. terus sih. Tuh, Itu. tengok. Oh my god, kombonya. Way Sakit. Dragon dipasi dengan Feather and Strike. Dan sekarang Lunox belum menjadi korban, tapi Loleas mundur ke bagian belakang. Dikit lagi Espia tersisa. Masih bisa selamat Esmeralda mengejar, namun ada tempat yang membuat Grangernya LY4 harus hilang lagi dan lagi. Bukan hal yang baik pastinya untuk LY4 di game yang kedua kali ini ketika dia udah ter-shutdown 2 kali. Dan tim RGMY mereka nggak buang-buang waktu. Mereka mau main ngegeragas di area tengahnya, gold sheet-nya udah diepetin. Dan kita ngelihat kalau tim RSG mereka harus mulai berpikir kembali gimana caranya LY4 bisa farming bebas. Gimana ngejagainnya, gimana cara ngedistract teman-teman dari tim RGMY. Dan sekarang Detonas welcome. No, mau nelan siapa di area belakangnya. Oh, masih bisa selamat. Dan RGMY mereka memilih untuk mundur kembali. Wah, itu tadi lidahnya udah panjang banget, ngebeli leher sendiri loh. Muter-muter ya. Diajak terbang loh sama Matilda, tapi Lexi yang mendadak masuk tadi dari rumputan memberikan sebuah tembakan ataupun memberikan sebuah tusukan dengan Divine Sword. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antar 2 versus 1. Nah loh, itu dia udah ada artileri yang dikeluarkan oleh Patrick. Sementara Zakus pergi dulu karena nggak bisa memaksakan. Terlihat ada satu backupan dengan Esmeraldanya. Ke belakang, Oh, diambil. Leisha-nya Wah. bermain dengan sangat brilian. Gameplay yang ngegeragas. Masuk ke area jungle, LY4 gak punya red orange buff. Dan ini yang akan membuat dia semakin kewalahan lagi. Damage-nya akan makin berkurang. Lalu ada Zakus yang juga udah ngepantengin, udah ngepantekin dari purple buff-nya. Sementara tim RCSG yang lagi kewalahan. Buff-nya dicolong ke sana ke sini. Jungle-nya lagi diinvasi. Area bottom lane-nya. Coba nih, kalau dari minimap kita ngeliatnya enak banget. Zakus bisa ngejagain purple buff, Barat bisa ngejagain Pakito, nggak bisa bergerak ke area ini ya. Betul. Area Turtle ya, ataupun ke area yang berbeda lagi gitu. Sebuah perimeter yang diciptakan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh anak-anak dari RSGMY ini berjalan dengan baik dan lancar banget loh. Oh, tengok Tiko, Zakusnya lagi make a play. Jackpot didapatkan, mendapatkan 1 poin Way of Dragon yang bisa membuka jalan tim RSGMY untuk mendapatkan 1 turret di tier pertama. Hilang, amblas. Wah, itu Wah. AP lagi barusan flicker yang sangat baik dilakukan dengan Jet Kundonya. LY4 yang bisa dia dapatin dengan orang sebanyak itu di situ gitu loh. Wow. Ini ntar kalau ketemu lawan Indonesia, tim Indonesia, yuk kita ban aja cowoknya ya teman-teman ya. Tolong Ini harus luar biasa loh buat digarisbawahin ya. cowoknya ya. Tapi kalau ngelihat dari RSGMI punya pool, kayaknya agak berat gak sih buat nge-ban semuanya? Karena Iya. banyak banget yang bakal lepas nantinya. Bener. Cuman at least kita tahu ini powernya dia Ini banget buat powernya dia buat gitu. Chow. Iya. Dan mereka udah membuktikannya kembali. Dan Metal Blink
mencoba kabur tapi Diablo berusaha untuk membuka menjadi inisiator dari tim RCSG. Tapi tadi bisa dilakukan tempat yang begitu jauh di zoning biru. out. Begitu sakit ke area belakang pula. Pusa tapi bisa bertahan kembali. Wah, ini Linknya ngeliatin dulu, tapi baiknya adalah nggak terlalu bernafsu untuk Linknya. Masih memikirkan kalkulasi ataupun gue bakal berhasil bisa ngedapetin player-player ini atau worth it gak gue untuk mendapatkan mereka. Jangan sampai gue juga down ataupun jangan sampai juga gue bisa di pick off di area tersebut. Wow. Ya, Cycling Eagle juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu sekarang Bisa, kayak. Beli. Iya. Ngegangguin banget sih Nah, dari loh. tim Wah, RCM. dia Zakusnya datang lagi tuh, coba lihat. Sekarang bareng sama Barats lagi. Kan capek banget ya. Tadi Zaku saya sendirian udah males orang datang. Sekarang dengan Apa Barats. Tyson? Sampai area belakang dan ditambah dengan damage yang diberikan di area belakang dengan Federal Airstrike-nya. Diablo! Jackpot akhirnya untuk kali pertama Leisha-nya ditumbangkan. Tapi Detonas welcome mau ke area mana? Sedangkan Sing melenggang bebas di area belakang. Mencoba untuk mengejar Zakus. Dua member down akan menjadi 3K karena Zakusnya masih diudak-udak. Zakus masih bisa selamat karena tim RSGSG. Mereka memilih mengamankan objektif berupa Turtle mengejar ketertinggalan network mereka. Tapi Zakus gak membiarkan itu, mencoba untuk mengganggu anggota Ros ke area belakang. Kita Triumph Trigger ditambah lagi combo Wobble Tombro dari tim RSGMY. Damage yang begitu besar datang kembali. No purple buff, no problemo. Mencoba untuk dibalaskan, dipanis habis-habisan. Tapi Leisha gak mau overextend hal ini. Wah, permainan macam apa itu tadi? Zakus sendirian aja, dia tahu ada rekannya yang udah hadir. Komunikasi yang sangat baik dipertontonkan barusan oleh anak-anak RSGMY loh. Betul, kepercayaan yang luar biasa Percaya banget sih kalau temen menurut- ini loh Om. Ada 3 orang di sana. Iya. Oke, dia sendirian, temannya lagi Sendirian. jalan. Masih jalan untuk Parsial. Masih jalan. Jalan, oke. Dan tiba-tiba ada kombonya kembali tercipta gitu. Wow. Way Dragon, Feather Airstrike, boom. Boom, langsung. Emang dapet tadi Pak untuk turtle-nya. Udah ada absorb-nya. Apalah daya di saat damage yang dikeluarkan oleh Parsha itu nancep ke ubun-ubun dari Granger. Semuanya langsung menghilang. Ini dah item-itemnya Om. Oke, dan untuk itemnya sendiri juga kalau kita lihat memang cowoknya sebagai tank di sini memang Zakus dia sangat mengganggu sekali dan bahkan berani untuk mengganggu pemain-pemain dari SG. Iya benar sekali, sementara itu pertempuran Ulala. sekarang aduh dari Tempo Soblet dipergunakan hanya untuk mundur ke bagian belakang aja, belum mau melakukan fight terus-terusan. Sementara di bagian atas nah lo lidahnya kepanjangan lagi, Esmeralda-nya masih sempat kabur. Oh. Dan tim RSGSG mereka harus memutar otak kembali. Ini kondisinya gimana Om untuk tim RSGSG untuk bertahan di game kedua kali ini? Mereka masih bisa sebenarnya dengan cara memaksimalkan kesalahan dari RGMY. Nah, kalau kita lihat tadi RGMY berulang kali mereka coba buat turret dive. Yap. Geragas Nah, terus, itu terlalu dia yang- overconfident. Betul, itu yang terjadi tadi ketika ada fight di menit ke hampir menit ke-8 lah tadi di bottom turret. Yang dimana mereka harus kepanis hilang 3 pemain sampai turtle-nya bisa diamankan oleh RGSG. Yes. Dan dari RGMY juga mereka nggak mau nurunin tempo. Mereka tetap Gas terus. gas terus, geragas. Di Wah. area atas ada kesempatan, Singnya sendirian. Tapi tengok, Tempo Sobletnya sempat untuk kabur ke area belakang. Detonas belakang semuanya dikeluarkan untuk mengamankan Sing. Satu Sing hilang, teman-teman kita bisa merespon dengan cepat, dengan sigap. Tapi balasannya, Lolil. Lolil dikejar-kejar. Oh no, dia nggak bisa selamat. Sedangkan itu, lagi dan lagi kita melihat respon dari teman-teman yang begitu cepat. Wah, ini mobilitas sangat tinggi dipertontonkan juga oleh anak-anak dari MY, di mana tadi Beatrix-nya sempat membawa masuk pemain dari anak-anak RSGSG masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Udah ada kabar yang terima. Ini dia Federal Airstrike, udah ada Energy Impact, udah ada Curse of Crow, tapi untuk Federal Airstrike-nya belum terlihat sejauh ini. Tapi Zakus berani banget sendirian di dalam inner turret. Ada pergerakan dari Posa memotong ataupun nge-flanking dari kanan, ingin mendapatkan ataupun ingin nge-backstab 2 player ini. Waduh. Ulala. Dan ini baru menit ke-11 tapi perbedaan network kita juga dari melihat merasakan ada perbedaannya nggak terlalu jauh sebenarnya ya Om ya. Yes, tapi kalau kita lihat memang secara combo ya RGMY ini mereka dapetin semuanya. Mereka Locknya kayak ada. locknya ada benar. Gak ada yang bisa ngelock buat linknya sih sebenarnya. Itu PR banget karena untuk Matilda Airlines-nya sendiri ya kalau kita lihat di sini itu harus bisa nargetin antara Lolil atau Lexia. Matilda Airlines bahasa macam apa lagi itu hei orang tua. Iya. Kan dia Ya karena Lord yang pertama gagal untuk dikontes oleh tim RGSG. Mereka sekarang dalam posisi yang tidak baik, berada di tim yang sangat sempit. Tapi Zakus sebagai kuncian utama tumbang terlebih dahulu. Semuanya memilih untuk mundur dari damage yang diberikan tim RGSG begitu besar. Dan 3 member terpanis ketika mereka memaksa
memaksakan untuk mendapatkan Lordnya. Lord kali ini hadir sendirian di area atas. Tim RGSG mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk membalas hal ini. Tapi Feather Airstrike bisa mendefense dengan sangat baik di area mid lane-nya. Wow. 3 orang sekaligus menghilang dari arah GMY. Ada satu keuntungan yang mereka dapatkan yaitu Lord. Tapi untuk kali ini Lordnya hanyalah menjadi Lord yang jalan tanpa adanya backupan. Lord yang berjalan sendirian tanpa arah. Ini dia pertarungan antara Esmeralda dan juga udah ada Barats yang mengeluarkan detonasi LKP tapi di bagian belakang. Sana dengan Chaos Assault yang dia miliki cukup tebal. Bagaimana darah yang dimiliki oleh Barats. Dia masih standby sendirian aja. Udah ada Federasi di bagian belakang. Memberikan backupan damage. Memberikan sebuah ujian kepada Esmeralda. Tapi untuk kali ini Parsyanya tertinggal dan bisa didapatkan langsung oleh Diablo. Ini udah mulai shaky, mulai goyang dari tim RGMY ketika mereka kehilangan satu persatu member mereka dan gameplay mereka yang agak sedikit dibaca juga oleh tim RGSG. Mereka sabar-sabar, mereka tahan ketika melakukan kesalahan seperti yang Obowo juga bilang, dimaksimalkan oleh tim RGSG. Wah. Ya, ini benar-benar udah mulai mendekat banget loh. Tapi ya jangan sampai Fosa bisa kepick sekarang ya. Iya. Itu dia. Sama-sama saya kolon ayah. Sama-sama saya kolon ayah. Cuman pergerakan dari anak-anak arah GSG terlihat sudah semakin pede. Wah. Sendirian aja. Kita nggak lihat. Itu dia cycling eagle yang dia lakukan menjadi sebuah blunder untuk anak-anak dari arah GSG. Oke, itu mahal banget sih harganya. Itu mahal banget harganya dan bisa menjadi punishment besar banget untuk RSG SG sekarang karena mereka bakal di zoning out habis-habisan. Iya loh. Kenapa dia mengeluarkan Tuh pesawatnya terlalu cepat, lepas landas. Lepas landas loh dia. Iya teman-teman sampai nggak sempat respon tapi Way of Dragon langsung maju ke depan, nggak sempat untuk di finish. Masih bisa selamatkan tapi tidak. Satu lagi hilang, Diablo tak bisa bertahan. Lagi dan lagi kejutan dengan adanya Flicker, The Way of Dragon. Ini yang bikin satu momen untuk tim RGMY. Jakus kagak ngerti deh kita. Dia punya flicker, flicker bukan untuk kabur, tapi flicker untuk bisa mendapatkan anak-anak dari RSGSG. Ini momen-momen kejutan yang dibutuhkan sama RSGMY juga sih. Betul. Ketika Kayak mereka menggunakan itu ya nggak sempat buat pada ngerespon. betul kayak kita bakal telat buat bisa ngerespon dan kita lihat dulu untuk playnya ya. Ini oke, ini waktu Lordnya bisa didapetin misalnya. Tapi ya ini rugi besar juga buat RSGMY. Ini kalau kita lihat Terlalu pede ya. Ketika mereka udah low semua, masih maju. masih maju. Benar. Dan Lexianya juga masih kena Soul Doom ya tadi. Yap, Lexianya ada Soul Bloom yang ngikutin, udah ada Jogetan juga dari Esmeralda. Tapi sekarang kita lihat di bagian bawah, bottom lane-nya, outer turret-nya sudah hancur. Ada pergerakan, sementara itu Beyond of Order. Cuman sinyal langsung didorong dengan Way of Dragon, bagus banget. Udah ada Esmeralda yang menjadi korban, sementara itu di bagian belakang, Matilda dan Sneaky lagi SP tersisa. Sana kali ini akan menjadi target, tapi siapa itu yang ditelan, siapa itu langsung dilepain begitu aja. Granger-nya nggak bisa lagi bertahan, triple kill. Looking for Maniac, bisakah Link kali ini mendapatkan langsung ke arah Pakitonya? Maniac pertama untuk MSC kali ini kan enggak, ternyata karena dia lebih milih untuk mundur. Mundur secara perlahan, takut untuk melakukan kesalahan juga. Mereka mau secure game yang kedua, mereka mau 2-0, nggak mau melakukan satu kesalahan pun. Iya loh, poin sempurna harus mereka dapatkan sih. Memang sangat-sangat terlihat sekali dan sekarang Way of Dragon-nya Pakitonya apa yang bisa dia lakukan. Digebukin dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang sekaligus. Udah ada Matilda juga yang kembali hadir untuk memberikan backup atau memberikan sebuah tindakan defensif. Tapi sekarang Cycling Eagle dikeluarkan lagi dan lagi. Dia terjebak di antara 5 player, dimiliki bahkan 4 player yang dimiliki dari RSGMY. Semakin sempit lagi untuk tim RSGSG melakukan comeback di game yang kedua kalau seperti ini kondisinya. Iya, kayak tadi kalau kita bilang ya dari RCSG mereka terlalu overcommit juga turun ke bagian bawah. Tengok maju ke area depan lagi, baru maju dikit aja. Beberapa meter dari pagar rumahnya udah langsung digeradak. Dan sekarang wipe out dari tim RSGSG. Mereka nggak bisa bertahan lagi, minion juga nggak ada. Dan minion masuk ke dalam tim RSGMY mendapatkan kemenangan bersih di match pembukaan. Wow, game kedua yang sebenarnya nggak terlalu bersih ya untuk kedua tim. Tapi at least dari RSGMY mereka berhasil untuk mendapatkan poin penuh. Poin penuh di match yang